Nikmat apa lagi yang kurang kau syukuri? Orang di tempat lain bernapas saja susah, tapi ketika kita diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan, kenapa tak kau syukuri? Kita bernapas enak. Ada orang judul lagunya setengah napasku pergi. Oleh sebab itu maka tenang, insya Allah. Negara paling hebat Amerika, paling hebat Eropa, paling hebat Jepang, angka bunuh diri tinggi. Orang naik ke gedung lantai 100 kondominium, apartemen, terjun ke bawah, pup, pecah, berserak otak, mati. Kenapa? Berawal dari stres, meningkat ke depresi, akhirnya putus asa bunuh diri. Orang kita, mereka naik mobil mewah tapi hatinya susah. Orang kita naik angkot tidur sampai lewat gang. Kalau tak dibangun nih sama tukang angkot, bu udah sampai terminal. Apa katanya? Marah pula tuh. La ilaha illallah. Sifat penghuni surga itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dua. Yang pertama, la khaufun, tak ada rasa takut. Ibu, ada rasa takut? Ikhtilaf. Sebagian mengatakan ada, saya mengatakan ada. Waktu Abu Bakar dengan Nabi SAW berdua di Jabal Sur, waktu turun wahyu Jabal Nur, waktu hijrah Jabal Sur, beda titik aja tuh, satu Nur, satu Sur. Waktu di Jabal Sur itu Abu Bakar ketakutan. Kata Abu Bakar, kalaulah orang kafir musyrik itu melihat ke bawah, la abasarana, pasti mereka melihat kita, karena pintu gua itu di bawah. Orang kafir musyrik itu di atas gini mencari. Seandainya mereka melihat ke bawah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, la abasarana, pasti mereka melihat kita. Sepakat semua ahli sejarah bahwa waktu itu Abu Bakar Siddiq ketakutan. Sudah berapa lamakah Abu Bakar belajar Islam waktu itu? 13 tahun. Hijrah itu kan setelah 13 tahun turun wahyu. Artinya apa? Kalau ibu hari ini merasa takut, itu udah tahu dah. Abu Bakar Siddiq yang 13 tahun belajar dengan Nabi saja ketakutan, apalagi kita kan? Itu namanya pembenaran. Jadi kalau ibu merasa takut, itu cemas, itu ngeri, itu galau, itu normal dan wajar. Abu Bakar Siddiq 13 tahun belajar Islam langsung dengan Nabi pun ada rasa takut. Tapi apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di gua ini berdua, maka sesungguhnya ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Allah. Apa pelajaran dari cerita ini? Bahwa orang selama masih dibelah kulitnya, ada darah dan urat, berarti ada takutnya. Kecuali begitu diboset keluar kabel. Saya tahu ibu-ibu ini ada rasa takut semua. Takut bapak itu dilarikan pelakor. Emang ketawa, tapi dalam hati janganlah ya Allah, janganlah ya Allah. Jadi ada rasa takut itu normal. Kenapa Ustadz judul siang ini Ustadz Robah? Enggak, saya tak ada Robah judul. Karena sekarang ini semua orang rasa takut. Sejak Covid ini takut. Takut di PHK, takut dirumahkan. Saya dulu ada sekian pegawai karyawan dirumahkan, menangis. Saya bilang, apa salahnya dirumahkan? Dirumahkan kan enak, nggak kerja. Dirumahkan itu artinya di PHK, Pak Ustadz. Itu artinya.
dirumahkan, dipotong. Ustadz Somad, pajak hotel 4 miliar di kota ini, kata pegawai ke saya. 4 miliar sebulan, Pak? Iya, Pak Ustadz. Sekarang tahu Ustadz berapa? 125 juta dari 4 miliar. Berapa pegawai yang di PHK? Menangis itu karyawan mall, karena tak ada orang belanja. Oleh sebab itu ketakutan yang luar biasa. Maka kalau sudah ibu takut, ketakutan ibu ceritakan ke bapak itu, silap-silap tali jemuran itu naik ke atas. Nah, saya mau ibu-ibu ini ketika Abu Bakar takut, ada orang yang membangkitkan semangat dia untuk berani. Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, maka ada yang ketiga, Allah. Dia menjadi kuat. Nanti ketika bapak tuh, aku takut ini, aku mau kena PHK, cumana anak kita, cumana ini, langsung ibu bilang, ma zannuka bisnaini, jangan kau sangka kita berdua, banyak lagi orang susah macam kita juga. Jadi kuatkan dia. Sebab itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa wa minal isnaini ab'adu, kalau kamu berdua setan lari. Kalau kamu berdua setan lari. Kenapa? Karena ada di situ watawasau bil haq, menguatkan kebenaran. Ada Allah, jangan kau takut. Yakin dengan gaji, gaji putus. Yakin dengan harta warisan, habis sudah. Yakin dengan uang tunjangan, cuman ada uang tunjangan, gaji aja hilang. Maka keyakinan tentang dia. Itu makanya habis subuh itu kita kalau mau selamat sampai petang disuruh baca ayat kursi. Apa sebetulnya isi ayat kursi? Keyakinan bahwa ada Allah. Orang kalau sudah susah, galau, itu Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ustadz kok tahu? Saya pernah merasakannya. Pulang dari Maroko, ijazah kiri LC, kanan MA, LCMA, lulusan luar negeri. Ikut tes dosen, ujian fit and proper test, seleksi bahasa Arab lulus, seleksi bahasa Inggris lulus, tes potensi akademik lulus deh semua. Tinggal audiensi berdua, pesertanya tinggal 2. Pas pengumuman dia lulus, saya tak lulus. Error, gelap dunia ini. Lembut rasa aspal tuh dipijat. Bukan kita bodoh. Kalau kita bodoh tak lulus wajar. Kita lulusan luar negeri, bukan kaleng-kaleng. Bisa pula tak lulus. Jadi sebetulnya saya pelajari itu dalam hidup saya, supaya engkau ketika ceramah itu berisi, supaya ketika kau ceramah itu kau pernah mengalaminya. Abdul Somad, kau sudah diuji di Al-Azhar S1, kau sudah diuji di Maroko menulis tesis S2 300 halaman pakai bahasa Arab di depan profesor-profesor. Ini sekarang kuuji kau ujian hidup, supaya ketika kau menyampaikan, bukan kata-kata yang diolah oleh bibir tapi tak pernah dirasakan. Makanya kalau datang mahasiswa, datang orang cerita tentang kegagalan hidup, saya ini Pak Ustadz nggak lulus tes. Aku pun dulu pernah juga macam itu. Tapi ada orang lain yang menguatkan kita. Tapi beda ucapan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar? La tahzan, jangan galau, jangan susah hati, jangan kau takut, jangan kau cemas. Don't be sad. La tahzan itulah yang ditulis oleh seorang penulis ketika dia dalam penjara. Di tengah kesendiriannya ditulisnya lah buku tebal, dikasihnya judul La Tahzan, Don't Be Sad. Buku itu bestseller. Siapa namanya? La Tahzan. Hah? Ayat Al-Qur'an.
Saya kadang-kadang nanya itu ngetes. Kalau ini memang tak ingat. Sebetulnya Allah mau ngasih tahu saya, ketika engkau cemas Abdul Somad waktu ceramah kau lupa, ada orang lain yang mengingatkan. Diingatkannya Ain Al-Qarni. Dia mengingatkan nggak kuat kali, karena kalau kuat terekam di situ nampak kali bodoh Ustadz itu. Masa nama Ain Al-Qarni pun kau tak ingat. Tadi bukan main sombongnya, bukan kaleng-kaleng. Ternyata Ain Al-Qarni pun kau tak ingat katanya. Ustadz itu kalau dia salah, tegurannya langsung cash and carry. Padahal Ain Al-Qarni apa lo susahnya mengingat. Tapi begitu dihilangkan Allah, hilangkan, itu menunjukkan bahwa hidup ini bukan kuasa kita. La haula wala quwata illa billah. Nah, perlu ada orang yang mengingatkan kita kalau kita lupa. Perlu ada orang yang menguatkan kita kalau kita lemah. Maka ketika Abu Bakar lemah, datanglah Muhammad SAW mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi ibu katakan itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Ada Allah bersama kita, bang. Tapi belanja kita besok nggak ada. Puasa sunat kita besok, bang. Tapi jangan lama-lama kali, bang. Lama-lama kali, kalau ikut tiket pesawat udah ibu siap nih balik ke Jawa. Nah, tapi beda antara jawaban Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat, tengok, coba lihat bunyinya. Innallaha ma'ana. Nah itu kan Allah bersama kita. Ma'ana, Allah bersama kita. Tapi kalau Nabi Musa enggak. Inna ma'iyya, Allahumma hdini. Kalau aku, kalau kita Allahumma hdina. Nabi Muhammad lebih mengedepankan kita. Allah bersama kita. Abu Bakar, jangan takut. Tapi Nabi Musa enggak. Inna ma'iyya, bersamaku ada Allah. Kenapa Nabi Musa mengatakan bersamaku? Mengapa tak dikatakannya bersama kita? Karena sahabat Muhammad beda dengan sahabat Musa. Sahabat Muhammad SAW itu ketakutan. Orang yang ketakutan mesti kita kuatkan. Sedangkan sahabat Musa itu bukan ketakutan, menakut-nakuti. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada pasukan Fir'aun. Maka apa kata orang Bani Israel waktu itu? Innalam mudrakun, innalam mudrakun, innalam mudrakun. Matilah kita Musa, tertangkaplah kita nih Musa. Mutu udah siap-siap Fir'aun dengan tentaranya di belakang. Di depan pula Laut Merah. Mau lari kemana kita nih Musa? Apa kata nih Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iyya, bersamaku. Jadi bapak itu pun ibu perhatikan juga, dia takut atau menakut-nakuti. Kalau bapak itu ketakutan, maka ibu berkata, kalla, tidak maihani. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. God bless us. Tuhan Allah Ta'ala bersama kita, menyayangi kita. Jangan takut, bang. Tapi kalau dia menakut-nakuti, ini di COVID, awas kau nanti, kata dia, awas kau nanti. Ibu bilang, kalla, inna ma'iyya rabbi. Bersamaku ada Allah, bersama kau ada setan. Tidak, saya yakin bapak itu tak ada yang semacam sahabat Nabi Musa. Semua bapak-bapak di Batam nih baik-baik semua. Ustaz Somad ngomong gitu kan untuk menyenangkan hati kami. Tidak. Seandainya bapak itu tak baik, tak mungkin diizinkannya ibu pengajian. Tanda baiklah dia maka ibu pengajian petang. Panas-panas begini, bisa pula diizinkannya. Covid begini, bisa pula diizinkannya ibu. Kalau dia Fir'aun, mana dikasihnya sih? Bang, aku mau pengajian. Tak ada pengajian tuh. Ada itu gitu. Sini aja kau sampai mati. Tapi begitu ibu bilang, bang aku pengajian, pergilah kau pengajian supaya nanti kau masuk surga. Kalau abang masuk neraka, kau tarik-tarik abang dari neraka. Ya, nah, oleh sebab itu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutkan dalam Al-Quran
Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Letak ketenangan itu macam cawan kosong. Ini letaknya. Hati macam cawan kosong. Lalu ketenangan itu airnya. Ditumpahkanlah air ke dalam. Jadi hati kita itu, dibuka hati kita itu untuk menerima ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah engkau membuka hatimu, lalu turun ketenangan itu, maka kalau sudah kau tenang, apapun yang terjadi di dunia ini kau tak takut. Tak bisa ketenangan itu dibangkitkan oleh motivator. Sekarang kan itu yang banyak. Diundang motivator dari Jakarta ke hotel, mematikan lampu, hidup sound system. Semangat, semangat, semangat. Keluar dari hotel, loyo. Tak bisa. Karena ini faktornya bukan ekstern, tapi intern di dalam. Saya terus terang tak ada rasa takut saya. Jadi saya waktu naik helikopter di Jambi itu tak bisa kita ceramah naik mobil karena jarak jauh, hutan jalan. Jadi waktu itu dijemputlah naik pesawat baling-baling. Pesawat baling-baling ini di dalam panas karena kipasnya di luar. Pesawat baling-baling. Jadi begitu kami naik dari Jambi, dari Jambi masuk ke pesawat itu saya tidur. Begitu duduk tertidur sampai ke tempat. Jadi abang kakak kelas saya alumni Azhar yang di samping ini sampai di tempat itu, aku mat kata dia, bukan main takut ku naik pesawat kecil itu tadi. Nampak ku baling-baling, pilotnya bergoyang. Kau ku tengok tertidur katanya. Enggak ada takut kau? Tidak abang. Jadi takut itu yang mengusir, letak takut itu di dalam hati juga. Maka kalau dipenuhkan Allah, rasa tenang di dalam hati itu, maka takut itu pun hilang. Siapa yang mendatangkan rasa tenang itu? Allah. Apa janji Allah? Wa amanahum min khauf. Amanah, aman. Hum, mereka. Min khauf, dari rasa takut. Ditenangkan Allah hati mereka, dibuat Allah merasa aman, maka hilang takutnya. Orang sekarang takut bukan main. Anak sekolah takut tak lulus. Udah jelas ujian online pasti lulus. Takut tak lulus. Udah kuliah takut tak kerja. Udah kerja takut tak nikah. Udah nikah takut tak punya anak. Udah punya anak takut anak nanti sakit cacat. Takut. Jadi kalau takut terus hidup ini, itulah asam lambung naik, gula darah naik, diabetes naik, semua naik. Satu cuma yang turun, asam urat turun ke kaki. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain untuk sampai kepada amanahum min khauf. Itu balik ke pangkal surat li'ila fi Quraisy. Bagaimana caranya? Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu, banyak-banyak beribadah. Jadi kalau ditanya orang, kok kenapa makin Covid makin banyak pengajian? Kenapa kok makin Covid banyak pengajian? Karena dengan pengajian itulah salah satu wasilah cara turunnya ke ketenangan. Saya sudah banyak jumpa orang macam-macam. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, iya pak, saya ini pegawai pak ustadz, PNS. Lalu saya pikirkan nanti kalau saya pensiun makan apa? Nanti job-job ini hilang, kerja ini lalu susah. Lalu kemudian akhirnya saya belilah tanah. Saya beli tanah, lalu kemudian pelan-pelan tabung, uang SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang segala uang itu saya belikan tanah. Beli tanah sepeta, beli tanah 2 peta, beli tanah 3 peta, beli bibit sawit, tanam sawit, semprot, jenguk, tengok, pupuk, meruning, potong pelepah, hilangkan rumput. Akhirnya Pak Ustadz buah pasir. Begitu mau dipanen, dipanen orang. Rupanya tanah itu bermasalah.
Nah, udah mau pensiun, tak tidur sampai jam 2 malam. Berputar-putar di kepala itu, mengutuk nasib, melihat masa lalu. Kenapa kau beli tanah? Kenapa kau tanam sawit? Coba kalau kau buat dulu kos-kosan. Coba kalau dulu. Coba kalau kau dulu. Habis kan sekarang diambil. Jam 2 malam mata berkedip-kedip tak bisa tidur. Pergilah ke Pekanbaru. Inilah ibu. Cerita orang sedih ibu ketawa. Jadi ternyata tidak semua orang merasakan kesedihan kita. Saya ragu mau melanjutkan ceritanya. Pergilah dia ke Pekanbaru, jumpa psikiater, dia dokter jiwa. Dikasih psikiater inilah obat. Ini obatnya, susumpit obatnya. Ini sumpit itu tempat orang inilah obatnya, yang obat ini dimakan sebelum makan, yang obat ini dimakan sesudah makan, ini dimakan sekali sehari, yang ini dimakan 3 kali. Mendengar obat itu makin bertambah beban. Dimakan obat ini tertidur. Begitu udah terbangun, berputar lagi di kepala tadi. Kenapa kau beli tanah? Kenapa ini? Kenapa kau habislah duit kau tuh? Bagus kau kawin sekali lagi kemarin. Kata setan itu bukan kata saya. Setan tinggal macam-macam berbisik dia. Yang itu tak ada dari bapak, tambahan dari saya. Untuk mancing-mancing ibu aja. Akhirnya adalah anak dia kuliah di Universitas Riau di Pekanbaru. Anak dia ini selalu ikut kajian saya subuh Sabtu, kajian hadis di Akramun Nas Unri Goba. Ya, ada pengajian ustadz di situ. Begitu saya dengar pengajian ustadz, hilang yang berbisik-bisik itu. Lalu kemudian datang saya setiap Sabtu Pak Ustadz. Dia jauh dari Indragiri Hulu, 3 jam naik mobil. Tapi demi hilang ini bisikan-bisikan di kepala ini, kupaksa-paksakan datang Pak Ustadz. Akhirnya aku ikuti pengajian Ustadz setiap Sabtu, hilang dan sehat aku sekarang Pak Ustadz. Pulang dia ke kampung, lama udah ceritanya. Pulang dia ke kampung, dia menjadi aktif, dihidupkannya masjid. Saya diundang ke kampung itu acara lomba rebana ibu-ibu. Semangat dia, balik lagi ke masjid. Disitulah baru saya paham, ternyata ceramah itu menghilangkan susah hati orang, menghilangkan rasa takut orang. Dulu saya ceramah tak tahu saya efeknya itu. Tahu saya ceramah itu ya ceramah aja. Ceramah saya habis itu tanya jawab selesai. Dulu gitu, ceramah tanya jawab selesai. Sekarang ceramah tanya jawab foto-foto pula. Barulah saya paham, rupanya ceramah itu salah satunya adalah mengusir. Setelah saya baca dalilnya, memang ada dalam hadis. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, bersolawat dia. Berkumpul, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, bersolawat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kau lakukan, 4 dibalas Allah. Nazalat alaihimus sakinah. Ini dia. Saya sudah lama tahu hadisnya, tapi nyata langsung dialami orang baru setelah jadi ustaz. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hatinya. Hafat bihimul malaika, turun malaikat. Kalau udah turun malaikat, setan-setan kabur lagi. Begitu setan nengok ada malaikat, cabut kita, gawat ini kata dia. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa zakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Salah satu menurunkan ketenangan ke dalam hati adalah dengan pengajian. Jadi kalau sudah ibu ini tenang, pulang dia ke rumah, bapak tuh pun bisa ditenangkannya. Anjing herder aja tenang, apalagi bapak tuh. Seorang koruptor didudukkan di kursi terdakwa. Ketika ditanya oleh hakim, makan kau sikit, badan kau bukan gemuk besar, pakaian kau pun biasa saja, mobil kau pun biasa saja, kenapa sampai kau korupsi sebanyak ini? Mengakulah dia di situ, biniku minta belikan gelang sebesar, minta kaki. Banyak orang tak setuju dengan cerita ini, karena seolah-olah di situ perempuan dipojokkan. Iya kan?
Apa laki-laki masuk penjara gara-gara perempuan? Tapi ini fakta, bukan fiktif. Memang bapak itu tak terlalu banyak keinginannya. Dia mau minum teh manis tak bisa, kena diabetes meletus. Mau makan rendang kambing tak bisa, kolesterol karena sudah kena banyaklah penyakit-penyakit. Jadi kenapa dia tetap korupsi? Karena keinginan. Tapi kalau udah ibu itu mengaji, macam ibu-ibu inilah, mana banyak kali keinginannya kan? Ibu ini tak ada. Ibu-ibu ini udah selesai dengan urusan dunia ini. Tak mau dia cincin besar, tak mau dia rantai. Untuk apa ibu lah rantai? Bukan bisa ditengok orang. Jilbabnya panjang. Orang yang pakai rantai itu kan jilbab dililitkan di leher sini. 3 kali lilit. 3 kali lilit. Baru rantai itu dipasang di luar lilitannya. Kalau jilbabnya panjang mana nampak orang? Mau pakai gelang, tangan tertutup. Ibu-ibu ini udah selesai dengan dunia ini. Mendengar aminnya belum lagi nampaknya ini. Oleh sebab itu ibu-ibu ini kalaupun dia aktif jualan online, kalaupun dia aktif beraktivitas, sesungguhnya yang mau dicarinya adalah menyekolahkan anak yatim, fakir miskin, bagaimana sedekah beras. Jadi dia sudah berpikir akhirat oriented. Inilah yang menyebabkan turunnya ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak di rumah adalah bapak-bapak yang beruntung, Pak. Beruntung. Jangan kau cari satu lagi, Pak. Udah aku pesankan udah. Insya Allah garansi aman. Garansi saya ini kalau untuk Batam biasanya bertahan 6 bulan. Jadwal saya kan setiap 6 bulan. Nanti kalau dia udah agak-agak berubah bapak tuh tenang, saya 6 bulan lagi datang. Nantikan, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Oleh sebab itu, ini yang pertama adalah bagaimana menghilangkan rasa takut. Datanglah orang yang sedang kena penyakit takut, menjumpai Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri tinggalnya di Basrah, Irak. Aku takut, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku takut kena penyakit, takut susah, takut mati, takut miskin, takut itu, takut ini, takut itu. 3 aja pertanyaan Imam Al-Hasan Al-Basri sama dia. Kau percaya Allah itu ada? Percaya. Percaya kau Allah mengasih rezeki? Percaya. Percaya kau Allah mengatur hidup kau? Percaya. Kenapa kau takut? Iya ya. Ibu percaya Allah ada? Percaya. Ibu percaya Allah mengasih rezeki? Percaya. Ibu percaya bahwa Allah mengatur hidup kita? Kenapa takut? Apa yang ditakutkan? Makanya nanti begitu pula. Cuman yang jadi masalah hati manusia ini berbolak-balik. Di sini bukan main. Percaya. Percaya. Begitu balik ke rumah, gimana? Makanya kita diajarkan Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi. Kalau aku sabit qalbi. Tapi kalau kami ramai banyak, sabit qulubana, kokohkan hati kan. Pak Ustadz, saya ini tak pernah belajar bahasa Arab, Pak Ustadz, jadi tak tahu saya qalbi dengan qulubana. Pakai bahasa kita aja. Ya Allah, kokohkan hatiku ini, ya Allah. Berdoa itu tak mesti bahasa Arab. Saya sampai sekarang doa pakai bahasa Indonesia. Yang Arab, ya Allah, kami mau ke Batam, jangan sampai nanti kami kena COVID, jangan sampai kan. Nah, tuh Ustaz takut juga buktinya. Kita ini tetap ada ikhtiar dan usaha. Pakai masker, ini pakai. Ini untuk menunjukkan kita ikut protokol kesehatan. Bisa aja saya kantongi, tapi kenapa saya pakai? Supaya haters itu tak ada alasan untuk membuli saya. Ini pakai masker bukan di dagu, di mulut. Pakai di mulut. Saya sekali ya. Anak jelas. Itu gunanya. Nah, oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain kecuali yang menghilangkan was-was dalam hati itu. Asyaitanu ya'idukumul faqara. Setan selalu membisikkan dalam hatimu al-faqra.
orangnya fakir, sifatnya fakra. Fakir orangnya, sifatnya fakra, artinya kurang belanja, rumah kurang besar, karpet kurang tebal, gelang kurang besar, kurang. Itu kerja setan itu. Setan tak usah disalahkan, memang kerja dia itu dah. Itu memang standar operasional setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kurang. Setelah kurang baru masuk pada step berikutnya. Wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dibisikkannya kurang, barulah disuruhnya buat dosa. Rumah kau kurang besar. Memang rumah kau besar tapi kurang cantik. Memang dindingnya bagus tapi wallpapernya kurang bagus, mesti diganti yang baru. Pagarnya kurang kokoh. Masa tetangga pagarnya udah 5 meter kau masih semeter setengah. Mobil kau kurang bagus. Karena selalu dibisikkan setan kurang. Wa ya'murukum bil fahsya. Barulah disuruhnya berbuat dosa. Kalau begitu cepatlah, biar cepat kaya kau korupsi. Kalau laki kau tak bisa korupsi, bagus kau piara tuyul 3 kontainer gitu. Itu dia setan. Tapi saya yakin setan tak pernah mendekati ibu-ibu yang pengen. Cemana dia mau dekat? Begitu setan itu udah dekat, langsung ibu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kepanasan setan itu. Pergi dia, ibu-ibu ini tak bisa kita dekat. Gitu dah mau dekat dia. Sallallahu ala Muhammad. Lari dia tak jadi. Maka setan-setan yang mendekati ibu ini kurus-kurus semua setan. Setan tuh makin kurus, ibu makin gemuk. Oleh sebab itu maka setan itu selalu mengikuti orang yang beriman. Adapun yang tak beriman tak perlu diikuti setan lagi. Ada satu setan yang setan latah lah. Diikutinya pula yang jahat ini. Kata setan yang ini, kenapa kau ikuti dia? Dia tuh udah macam kita udah. Yang kita goda nih yang baik-baik ini aja. Nah, jangan heran ibu nanti kalau ada mana tahu ada tetangga kawan itu Pak Ustadz tak pernah pengajian, kenapa hidupnya lancar? Dia memang tak didekati setan. Oh, dia udah jadi setan. Nah, dikata setan lagi. Nah, tapi yang paling mengerikan adalah kita yang merasa sudah bebas setan. Bebas COVID aja belum tentu. Kalau COVID ini di rapid test, ibu jangan takut saya ceramah ini. Saya sudah lulus rapid test dan diambil darah bebas. Bahwa Ustadz Somad tidak ada, bebas COVID. Baik COVID-19, 20 maupun 21. Nah, kadang mana tahu ada jamaah nih yang takut, cemas, takut dia. Saya dari tahu saya ada yang takut. Ini jangan-jangan Ustadz ini dari Pekanbaru bawa COVID ini. Pekanbaru ini kan zona merah sekarang kata dia. Tidak, kita bukan keluar kota ini sembarangan. Begitu tadi sampai di airport langsung, padahal udah pakai masker, dikasihnya lagi pengaman di depan. Wow, apa namanya itu? Nah, saya sangka dipakai untuk naik motor besok. Untuk macam motor chip itu. Rupanya dipasang di sini. Dipasang ke dalam. Pasang begitu masuk. Ada juga manfaatnya. Tak terlalu jelas pramugari itu nampak. itu. Bagus banget. Sampai mana cerita kita tadi? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ketenangan kalau kita banyak beribadah. Oleh sebab itu yang biasanya ibu ibadahnya biasa-biasa saja, maka sejak COVID ini tingkatkan ibadahnya lebih kuat lagi. Bangun malam mandi bersih, terapi mandi subuh. Jadi ternyata terapi mandi subuh itu dengan air dingin. Orang barat itu kulitnya berkurut-kurut hitam-hitam gara-gara mandi pakai air panas. Kenapa mereka mandi pakai air panas? Karena cuacanya di bawah 0 derajat Celcius, dingin. Kalau mandi dia pakai air dingin, beku dia di kamar mandi itu. Maka setiap kamar mandi mereka, kami di Maroko di kamar mandi itu ada pemanas. Asal dipetik air
Begitu habis gas, mandilah macam mandi dalam kulkas, freezer. Tapi di tempat kita, negeri yang Masya Allah, bisa pula 33, 34, 30, 32, 33 stabil sepanjang tahun. Makanya orang-orang barat, orang Eropa, orang Amerika, orang Arab kalau sudah sampai kemari, jannatin tajri min tahtihal anhar. Enak betul negeri kalian ini katanya. Di barat itu tak ada orang gila bisa di jalan. Karena orang gila kalau panas kepanasan, dingin kedinginan, mati. Tempat kita orang gila sehat. Orang waras pula kena COVID. Kenapa orang waras itu bisa kena COVID? Karena orang waras itu terlalu banyak memikirkan, pikir, kurang, perlu, cemas, takut. Kalau sudah takutnya kuat, imannya turun, imunnya pun drop. Kalau sudah imun drop, naik COVID. Simple, logis. Tapi kalau imannya kuat, imunnya kuat, pagi pengajian, siang pengajian, malam pengajian, mau tidur malam setel pengajian, pengajian Buya Yahya, pengajian Agim, pengajian Ustadz Arifin almarhum Arifin Ilham Zikir, pengajian Ki Haji Zain MZ yang lama-lama tapi tetap up to date sampai hari ini, pengajian lagi dari Ustadz Adi Hidayat. Kami Pak Ustadz pengajian itu semua kami ikuti, Agim kami ikuti, Ustadz Adi Hidayat kami ikuti, Gus Bahak kami ikuti, kata dia. Saya menunggu kapan lah disebutnya nama saya nih. Nah, oleh sebab itu maka ibadah banyak. Tapi kalau bisa tidur jangan terlalu lama karena payah bangun subuh. Nabi itu kenapa begitu mudahnya dia bangun sepertiga malam? Jadi kalau kita hitung Isya itu jam 8, Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9 dibagi 3 9, 10, 11, 12. Jadi sepertiga malam tuh 1, 2 1, 2, 3. Afdolnya di situ, afdol. Tapi jangan gara-gara mau mengejar afdol lalu tak bangun malam sama sekali. Jadi kenapa Nabi itu mudah bangun jam 2? Karena dia tidurnya habis Isya. Habis Isya dia tidur 9, 10, 11, 12, 1, 2 dia bangun. Kita tidak, tidur jam 1. Habis itu minum kopi pula. Subuh pun jam 6.30. Oleh sebab itu kalau tak bisa, entah karena mengajar anak PR atau karena tugas kerja atau karena satu dan lain hal, tidurlah jangan lewat dari jam 11, 12, 1, 2, 3. Selambat-lambatnya jam 4 bangun. Batam saya kira jam 5 subuh kan? Jam 5. Jadi kalau jam 4 bangun mandi itu masih sempat pertama sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud 8 rakaat, sholat sunat witir. Habis itu duduk baca Yasin. Cobalah praktekkan nanti. Sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, baca Yasin, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, pas azan subuh. Itu pas itu. Kalau tak percaya, buat nanti. Kalau meleset yang saya katakan ini, berarti 2 kemungkinan. Berarti ibu terlalu pelan. Bohong itu Ustaz Somad. Buktinya tadi malam aku sudah bangun jam 4, ku praktekkan sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, baca Yasin, habis itu 100 istighfar, 100 sholawat, 100 la ilaha illallah. Buktinya meleset tak cukup. Ibu rakaat pertamanya tadi ayatnya apa? Al-Kahfi Pak Ustaz. Oh, patut lah. Ayatnya yang sedang-sedang aja. Ayatnya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai 5 ayat, 6 ayat. Wa ulaika humul muflihun. Rakaat kedua kul huwallah. Salat sunat yang kedua ayatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Rakaat kedua kul huwallah atau kul a'udzu bil falaq atau kul a'udzu bin nas. Kenapa dibuat begitu Pak Ustaz?
Karena kata Imam Nawawi, lebih afdal mengkhatamkan satu surat pendek daripada mengambil ayat tak selesai dari tengah. Maka kalau kita buat begitu dapat dua-duanya. Di rakaat pertama kita ambil satu surat tak selesai karena diambil dari tengah ayat kursi, tapi di rakaat kedua kita khatamkan satu surat. Apakah suratnya Wadduha atau Alam Nasrah atau Izaja atau Syamsi Wadduhaha atau Wasama'i Wattariq, terserah. Oh, saya hafal Ar-Rahman Pak Ustaz. Bagus. Ar-Rahman 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Hafalan sesuai ibu masing-masing. Selesai baca surat Yasin itu, ya Allah, aku memohon dengan kemuliaan surat Yasin ini, namanya tawassul dengan surat Yasin. Karena kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara sulit illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Maka setelah itu baca, ya Allah, dengan kemuliaan surat Yasin ini ya Allah, maka titik-titik, sesuai dengan hajat ibu sekalian. Dengan kemuliaan surat Yasin ini ya Allah, mudahkanlah cucuku lahir ya Allah. Dengan kemuliaan surat Yasin ini ya Allah, janganlah sampai suamiku ini kena pecat ini. Jangan segala macam dimohonkan kepada Allah SWT. Pakai bahasa Indonesia, tidak usah pakai bahasa. Nah, oleh sebab itu maka saya katakan di Yasin tadi, la tuqra'u, saya tiap malam baca Yasin. Tiap malam. La tuqra'u fi amrin asirin illa yasarullah. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Kalau masih ada waktu juga setelah sholat sunat tadi, ada waktu juga, wabil asharihum yastaghfirun, lebih banyak afdal, banyak beristighfar. Allah berjanji, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan menurunkan azab selama dia mau beristighfar. Istighfar itu namanya, bunyinya astaghfirullah. Jangan nanti pulang istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sekali genggam 20 40. Kalau tak cukup 100, 40 istighfar, 40 salawat, 40 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi yang tak punya tasbih. Ibu tak punya tasbih, banyak dulu Pak Ustaz, balik umroh 100 saya beli, terus habis semua untuk orang, untuk oleh-oleh. Tak apa-apa, pakai tangan aja ya. 20 pas 100. Cuman kadang kalau tangannya udah yang keberapa udah nih ya. Bagus juga yang punya tasbih yang diletakkan panjang. Cuman kadang kalau itu orang terlalu terpancing untuk cepat-cepat. Macam makan goreng kena panas. Udah sampai jam 2.45 menit. Padahal yang mau dibahas nih tadi 2. Pertama, la khaufun alaihim, jangan takut. Yang kedua, walahum yahzanun, jangan sedih. Apa beda takut sama sedih? Takut itu terhadap sesuatu yang terjadi di masa akan datang. Itu takut. Takut kena pecat, takut tak lulus, takut tak dapat rumah, takut tak dapat pensiun, takut tak dapat warisan. Takut itu terjadi di masa akan datang, belum terjadi dia. Kalau sedih terhadap masa lalu. Sedih tak jadi nikah dengan mantan SMP dulu, rupanya sekarang dia udah jadi direktur. Sedih terhadap masa lalu. Sedih itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kira-kira kalau kita menangis darah, balik lagi yang lalu. Lalu kenapa disedihkan? Untuk apa disedihkan? Maka jangan terlalu banyak menengok kaca spion sampai lupa menengok kaca depan. Mana yang lebih besar, kaca depan apa kaca spion?
Kalau perlu patahkan kaca spion. Tapi jangan, kita kan mau mundur juga. Oleh sebab itu maka sekali-sekali aja tengok. Ibu kalau naik motor lebih banyak nengok ke depan atau nengok kaca spion? Kalau terlalu banyak nengok kaca spion, nabrak lampu merah, tangkap polisi lah. Oleh sebab itu tatap masa depan. Tulis nanti depan motor tuh, tatap masa depan. Balikkan spion ke depan. Kalau orang terlalu banyak melihat masa lalu, pintu menuju masa lalu itu nama pintunya 2 huruf, lau. Fa inna lau miftahu. Sesungguhnya lau itu adalah kunci setan. Lau itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya kalau. Kalaulah dulu. Kalaulah dulu aku ikut kuliah tes. Kalaulah dulu aku tak jadi sama bang nih. Kalau sekali kalau akan disusul, makanya begitu sekali kalau di sini terlintas, sekali kalau langsung tepuk jidat. Astagfirullah, jangan kuat-kuat kali. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah ada kalau walaupun sekali. Yang boleh disesali itu adalah kenapa aku muda dulu tak baca Quran. Kenapa aku dulu tak berjilbab sampai keriting, macam-macam udah dicoba. Ada keriting tripis, ada keriting halus, rambut merah kuning kelabu. Itu yang boleh disesali. Kenapa aku dulu tak belajar menghafal Quran? Kenapa aku dulu tak jadi qari'ah? Sehingga penyesalan di masa lalu itu dibalaskan sakit hati sekarang dengan rajin membaca Quran. Itu positif dia. Tapi kalau masalah dunia ini, yang lalu biarlah berlalu, akan datang diulang lagi. Jangan. Akan datang, maka kita mesti lebih baik. Maka kata Nabi SAW, la ta'jas, jangan lemah menghadapi hidup, bangkitkan semangat. Jadi pengajian yang kira-kira membangkitkan semangat, ikuti. Saya kalau ngaji sama Buya Yahya, bangkit semangat saya, ikuti. Saya kalau mendengar motivasi dari Agim manajemen kolbu, bangkit semangat saya, ikuti. Tapi kalau hanya menghilangkan semangat, tinggalkan. Oleh sebab itu maka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah dia. Setelah dia ikut pengajian, apa nama komunitas ibu nih? Ini nama baru nampaknya nih. Setelah ibu semuanya didata, ada nama lengkap, alamat, nomor handphone, sehingga kalau dia tak datang 2-3 kali, tanya kemana, sehingga ada kontrol. Dan dia pun ketika ditanya itu, dia tidak pula, apa kau tanya-tanya, itu kan privasi hubungan aku dengan Tuhan. Tidak, karena ini amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada pengurus pengajian nanya, sesungguhnya dia sayang sama kita. Daripada dia bawa setan, kan bagus juga ke pengajian. Nah, jadi kita tanya, ya datang ya, datang. Istiqomah ikut pengajian ini, maka janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Kemana malaikat itu turun? Turun ke dalam hati kita, membisikkan, 2 bisikan dia. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru, berbahagialah engkau. 3. Jangan takut, jangan sedih, berbahagia. Bisakah uang membahagiakan orang? Banyak orang kaya bunuh diri. Bisakah popularitas terkenal cantik membahagiakan? 3 artis India bulan ini bunuh diri. Kurang ganteng lagi. Ustadz ngikuti juga, saya tak ngikuti, masuk sendiri dia ke HP saya. Kaya-kaya bunuh diri. Menunjukkan bahwa popularitas, kecantikan, kegantengan, bahwa duit tidak bisa, bahagia tak bisa dibeli. Ustaz dapat dari mana? Ada di gerobak truk tertulis. Bahagia tak bisa. Kebahagiaan hanya didapatkan orang yang sudah lepas dari yang 2 ini. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang. Wa abshiru, berbahagialah engkau. Orang paling banyak bunuh diri di dunia ini, orang pertama Amerika, yang kedua Eropa, ketiga Jepang. Tidak ada negara paling bersih di dunia selain Jepang.
Tak ada yang paling kaya, paling hebat. Untuk Asia ini Jepang paling hebat. Dulu ketika kita dijajah, di antara yang menjajah kita ada negara Asia. Siapa itu? Jepang. Tapi justru orang Jepang banyak bunuh diri. Orang Jepang tuh mudah dia stres, mudah. Asal susah hati sedikit, kebetulan di dindingnya banyak samurai. Asal susah hati cabut, arah kiri, mati. Mati. Tapi orang kita tidak. Begitu dia susah hati, ditengoknya dinding, tertulis di dinding Allah. Tengok tulis di dinding. Begitu dia susah hati, ditengoknya tertulis di dinding kaligrafi. Apa tulisannya? Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau bisa kaligrafi yang kita beli itu tahu kita bacanya. Itu pasti tahu kan, ada terjemahnya di bawah. Saya bukan menyindir ibu. Untuk ngasih tahu, banyak juga kadang jamaah nih banyak kaligrafi. Apa bacanya itu? Dari ketawanya sudah tahu. Kalau itu ada terjemahannya. Nikmat apa lagi yang kurang kau syukuri? Orang di tempat lain bernapas saja susah. Tapi ketika kita diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kenapa tak kau syukuri? Kita bernapas enak. Ada orang judul lagunya setengah napasku pergi. Oleh sebab itu maka tenang insya Allah. Negara paling hebat Amerika, paling hebat Eropa, paling hebat Jepang, angka bunuh diri tinggi. Orang naik ke gedung lantai 100 kondominium, apartemen, terjun ke bawah, pup, pecah berserak otak, mati. Kenapa? Berawal dari stres, meningkat ke depresi, akhirnya putus asa bunuh diri. Orang kita, mereka naik mobil mewah, tapi hatinya susah. Orang kita naik angkot tidur sampai lewat gang. Kalau tak dibangun nih sama tukang angkot, bu, udah sampai terminal. Apa katanya? Marah pula itu. La ilaha illallah.